Hai hai hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Selamat datang para calon tenaga kesehatan Indonesia di program CFHJ IPE FKKMK Universitas Gadjah Mada. Anda adalah angkatan yang istimewa. Angkatan kembar, tahun kembar 2020, diterima sebagai calon tenaga kesehatan di 3 program studi, pendidikan sarjana sebagai calon dokter, calon perawat, dan juga calon ahli gizi, lulusan dari Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan UGM. Suatu kesempatan yang istimewa atau kursi yang cukup prestis, karena kursi ini yang saat ini Anda bisa miliki itu adalah dirindukan atau diharap-harapkan oleh ribuan calon mahasiswa yang ingin menjadi seperti Anda, menjadi bagian dari Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan UGM. Termasuk juga program CFHJ IPE ini adalah salah satu program istimewa yang ditawarkan oleh FKKMK UGM bagi mahasiswa di Fakultas Kedokteran agar mengenal interprofesional dengan baik dan juga semakin kompeten. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran dan kegiatan CFHJ IPE atau Community and Family Healthcare with Interprofessional Education pada periode tahun 1, khususnya adalah semester 1. Adik-adik, pendidikan CFHJ IPE ini merupakan bagian dari pendidikan interprofesional yang diupayakan oleh pimpinan fakultas dan juga para kepala program studi agar adik-adik lintas profesi bisa berkolaborasi, berinteraksi, membina hubungan yang erat dan menemukan karakteristik dari masing-masing profesi, lalu bisa saling mengelaborasi dan bekerja sama sehingga kelak ketika lulus bisa turut berperan bersama-sama berkontribusi untuk meningkatkan luaran kesehatan dari bangsa kita. Nah, sesuai dengan kondisi di FKKMK, maka dimungkinkan kita membuat suatu program yang melibatkan mahasiswa setidaknya 3 profesi, yaitu adik-adik calon dietitian, calon dokter, dan juga calon perawat. Melalui program IPE ini, sebagaimana sudah disampaikan oleh manajerial dari tim CFHJ, kita memfasilitasi pencapaian setidaknya 4 kompetensi, yaitu kompetensi terkait value dan etik dari seluruh profesi, juga saling mengenal dan bisa mengidentifikasi apa itu peran dan tanggung jawab masing-masing profesi ketika menjadi suatu tim yang bekerja bersama. Termasuk di dalamnya tentu adalah kemampuan berkomunikasi antar profesi dan juga bagaimana mengendalikan dinamika dalam suatu kelompok. Setidaknya itu adalah 4 kompetensi yang ingin difasilitasi melalui kegiatan CFHJ IPE kali ini. Nah, sejak tahun pertama, kami sebagai koordinator tahun berusaha mendesain dan mengelola bentuk kegiatan agar keempat kompetensi ini bisa tercapai secara bertahap. Ya, kami meng-highlight di sini adalah bertahap, karena tidak bisa hanya pada satu level Anda sudah menguasai keempatnya. Nah, keempat kompetensi ini sangat erat juga dengan pemahaman atau pengetahuan kita akan aspek-aspek itu. Dan pengetahuan mengenai value, ethic, role, and responsibility misalnya, itu juga Anda peroleh pada saat Anda mengikuti berbagai mata kuliah atau berbagai blok yang akan Anda jalani sepanjang masa pendidikan. Artinya kompetensi IPE ini akan berkembang semakin baik, semakin tinggi sejalan dengan penguasaan Anda akan pengetahuan, keterampilan klinik, ataupun sikap dalam masing-masing profesi. Nah, ini sedikit menunjukkan tentang kegiatan CFHJ IPE
Jadi CFHC IPE ini berkolaborasi dengan Kabupaten Sleman. Adik-adik sebenarnya apabila tidak pada masa pandemi, itu insya Allah akan diberi keluarga ya. Keluarga yang berada di wilayah puskesmas. Bisa dilihat ya adik-adik wilayah-wilayah yang sudah menjadi mitra dari program CFHC IPE ini ya. Bisa Anda lihat di sini nih, yang di atas nih memang di daerah Merapi ya, tapi kita biasa memilih di area yang relatif cukup aman ya. Untuk tahun ini kita masih melakukan pengkajian bagaimana situasi terkini dari kondisi pandemi COVID-19 terkait dengan visibilitas untuk kemitraan. Adik-adik, ini hanya meng-highlight saja. Jadi kalau tahun pertama kita ini fokusnya baru pada aspek team building, kemudian sensitivitas terhadap kebudayaan, serta tumbuhnya identitas akan profesionalisme. Nah, nanti berjalannya waktu akan semakin berkembang berbagai tema sesuai dengan tema 1, 2, 3, 4 yang juga sudah disampaikan di dalam kuliah tim manajerial. Nah, untuk kegiatannya di semester 1 ini kita hanya sebatas adik ya, sebatas tentang pemahaman adik-adik akan konsep interprofessional education dan juga program CFHC IPE, serta memfasilitasi terbangunnya komunikasi dan juga kerjasama antar kelompok, antar profesi, dalam hal ini melalui berbagai kegiatan team building. Nah, saya akan sampaikan apa saja secara lebih mendetail kegiatan dari CFHC IPE tahun 1 ini yang insya Allah masih akan kita laksanakan dalam jaringan atau daring. Ya, tanggal 2 Oktober kita akan ada kegiatan berupa kuliah pengantar. Ini adalah kuliah yang melengkapi, hanya melengkapi ya, melengkapi karena materinya sudah disampaikan sebelumnya melalui sesi asinkron atau tidak tatap muka menggunakan media ELO. Nah, kemudian setelah kegiatan hari ini kita akan melakukan beberapa kegiatan berupa kegiatan virtual team building dari team building 1, 2, dan 3. Nanti mohon adik-adik secara aktif melihat eloknya ya, elok dari CFHC IPE, sehingga penugasan-penugasan sesuai dengan timeline yang ada di buku modul itu bisa tetap terlaksana ya. Dan mohon jangan menjadi prokrastinator. Apa itu prokrastinator? Prokrastinator adalah mengerjakan sesuatu atau penugasan pada waktu-waktu terakhir. Ya, itu dihindari. Mengapa? Karena dengan prokrastinator itu kita pasti jelas lebih stres. Stresnya karena kita dalam tekanan waktu. Kedua, ada resiko-resiko hal-hal teknis yang mungkin mengganggu. Nah, kalau tidak last minute atau detik terakhir, kan kalau ada gangguan Anda masih bisa laksanakan di hari berikutnya atau jam berikutnya. Ya, mohon mengenai timeline ini diperhatikan. Baik kegiatan yang daring ataupun kegiatan yang daring asinkron maupun daring yang sinkron. Nah, setelah virtual team building 1, 2, 3 yang mana kita berharap adik-adik akan juga berinteraksi dengan dosen pembimbing lapangannya. Dalam hal ini adalah dosen-dosen FKKMK yang ditugaskan untuk mendampingi adik-adik. Adik-adik bisa melaporkan, berkomunikasi, kemudian berinteraksi dengan beliau-beliau untuk memfasilitasi terjadinya team building. Setelah kegiatan team building, akan ada sesi umpan balik dan evaluasi. Tentunya umpan balik dan evaluasi akan disampaikan oleh dosen pembimbing lapangan ya. Jadi adik-adik silahkan nanti bisa membuat sesi Zoom atau sesi Google Meet atau apapun yang sifatnya virtual, bisa dikomunikasikan dengan DPL, lalu meminta waktu beliau untuk memberikan umpan balik dan evaluasi. Nah, ini detail kegiatan CFHC IPE. Adik-adik pasti sudah melihat ya kegiatan ini di buku modul. Untuk semester 1 itu dilaksanakan kegiatannya sejak dari 14 September sampai dengan insya Allah 17 Desember. Dari rangkaian kegiatan ini adik-adik bisa lihat ada waktu-waktu yang sifatnya fix,
ya, jamnya sudah pasti, tanggalnya sudah jelas, namun juga ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya fleksibel. Nah, silahkan di sini adik-adik berperan sebagai pembelajar dewasa. Pembelajar dewasa itu bisa melihat waktu yang tersedia, lalu bisa mengelola kegiatan dipertemukan dengan berbagai kegiatan yang lainnya, tanpa mengganggu kegiatan antar individu. Di sini nanti akan berkembang kemampuan komunikasi Anda dari cara yang paling sederhana, menemukan waktu yang tepat atau yang pas di mana seluruh anggota tim bisa terlibat dalam kegiatan tersebut. Atau kalaupun ada yang tidak bisa terlibat, bagaimana ini cara mengatasinya? Nah, ini silahkan adik-adik bisa dilihat di sini, kita sudah detailkan kapan waktunya, periodenya apa, kemudian kegiatannya apa, bentuk metodenya bagaimana. Insya Allah sudah cukup detail. Kalau ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin dikonfirmasi, silahkan adik-adik bisa menuliskan pertanyaan di bagian bertanya atau chat room ya, yang sudah kita siapkan di modul ELOP. Ya, di sana ada fitur untuk bertanya. Silahkan dimanfaatkan. Oke. Nah, kalau bicara penilaian, insya Allah penilaian CFHJIP ini mengikuti mengenai standar yang berlaku di fakultas dan universitas, sehingga kita mempunyai rentang beberapa opsi penilaian dari A, A-, A per B sampai dengan E, di mana penilaiannya ini sifatnya mencakup beberapa komponen, artinya tidak penilaian tunggal. Ya, penilaiannya mengikuti penilaian proses, penilaian penugasan, maupun penilaian interaksi. Bisa dilihat penilaiannya, grade-nya seperti ini ya, Dek ya. Dari A sampai dengan E, di mana A itu skornya di atas 75 sampai 100, sedangkan E apabila kurang dari 45. Insya Allah CFHJIPE belum pernah sih memberi nilai sampai E, kecuali paling seringnya adalah K. K itu kalau penugasannya nggak komplit ya, sehingga harus ada beberapa penambahan ataupun penugasan yang lain. Nah, untuk penilaian semester 1 ini itu mencakup seluruh kegiatan. Ya, ada 7 kegiatan yang berupa panel, integrasi ataupun seminar, ya. Ditambah 4 kegiatan belajar mandiri atau penugasan terstruktur dan 1 kegiatan diskusi kelompok terpimpin oleh DPL. Jadi pastikan Anda menyelesaikan semua tugas ini sehingga Anda bisa mendapatkan nilai yang optimal, dan yang krusial adalah Anda memahami itu IPE dan memahami kegiatan CFHJ IPE. Ini bisa kita lihat proporsi penilaian dan juga bentuk-bentuk asesmen yang kita rancang di semester 1 ini. Jadi nanti di akhir program semester 1, tadi sudah kita sampaikan, adik-adik ada kegiatan monitoring dan evaluasi dengan DPL ya. Adik-adik akan melaporkan atau mempresentasikan kepada DPL-nya kegiatan yang sudah dilaksanakan selama 1 semester. Nah, presentasi ke DPL ini akan diberi penilaian sebesar 20%. Lalu adik-adik juga diminta membuat suatu video pendek ya. Video pendek yang menunjukkan yel-yel dan juga nama kelompok. Ini sebenarnya bagian dari untuk menumbuhkan kebersamaan kelompok, mengingat kita ini daring ya, Dik ya. Nggak ketemu, nggak tatap muka, nggak bisa salaman. Jadi akhirnya mau nggak mau kita harus coba fasilitasi agar adik-adik ini ada interaksinya. Ya, saya rasa gimana bikin video daring orangnya banyak ya. Nanti bisa dicari di YouTube, di website, video-video yang dibuat secara daring namun tetap bisa menunjukkan kontribusi dari seluruh anggota kelompok. Nah, adapun nama kelompok ini diperlukan agar kita ingin melihat sebagaimana adik-adik bisa mengetahui filosofi dari CFHJIPE ini, lalu ditarik ke nama kelompoknya. Ini salah satu cara kita untuk memfasilitasi pencapaian pemahaman adik-adik akan konsep CFHJIPE. Adapun untuk pre-post test dari kuis asinkron, jadi kuis-kuis yang ada di Gamel itu berkontribusi sebesar 10% adik-adik ya.
Begitu juga partisipasi adik-adik selama kegiatan sinkron pada saat ada kegiatan kelas seperti yang nanti akan dilaksanakan hari ini tanggal 2 Oktober dan juga beberapa tanggal yang sudah fix, itu juga berkontribusi, ada penilaian sebesar 10%. Nah, ada beberapa kegiatan yang nanti juga akan berupa virtual team building, itu sebesar 20% ya, kegiatan tadi virtual team building 20% dan juga ada peer assessment 10%. Jadi ini adik-adik kira-kira kegiatannya. Ada kegiatan totalnya nanti jadinya adalah 100%. Nah, tak kenal maka tak sayang ya. Setidaknya ini kami sampaikan tim Korta tahun 1, ada saya Widya Wasityastuti, kemudian ada Bu Emma Madianingrum dari keperawatan, ada Bu Fasti Arum Utami dari Gizi Kesehatan, dan ada Dr. Prima dari Fakultas Kedokteran Prodi Pendidikan Dokter. Jadi nanti akan kita coba elaborasi lebih jauh lagi profil dari para Korta sebagai bagian dari modul 2 ya. Terima kasih. Demikian penjelasan atau pengantar dari saya untuk CFHC IPE tahun 1 semester 1. Insya Allah nanti beberapa materi mengenai ELO akan kita sampaikan pada saat sesi sinkron. Sampai ketemu adik-adik, salam sehat, salam bahagia, dan salam sukses kesehatan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.